Kalian yang ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa mendonasikan uang jajan kalian ke link Saweria yang ada di deskripsi. Cerita dibuka dengan perjalanan Makoto, Mio dan Shiki ke kastil Raja Iblis, yang diantar oleh Rona dan Io melalui perjalanan di Laut Pasir Putih. Hari pertama perjalanan mereka, terdapat badai salju di pagi hari. Mereka juga diserang oleh Mamono, tetapi serangan itu dapat ditangani dengan baik oleh pihak iblis. Mamono yang menyerang memiliki susunan yang sama dengan Mamono di Kaleneon. Jadi Makoto mengambil referensi penanganan Mamono dari pihak iblis, untuk mempelajari metode penanganannya. Di hari kedua perjalanan mereka, ada hal yang mengejutkan Makoto pada siang harinya. Di siang itu tiba-tiba langit menjadi gelap, dan setelah berjalan selama 1 jam, hari pun sudah malam. Di sekitar mereka tanah telah berubah menjadi es, dan badai salju semakin tebal. Hal itu membuat Makoto berpikir bahwa tempat ini tidak akan bisa ditinggali oleh manusia sama sekali. Walaupun begitu, pihak iblis tidak menunjukkan kepanikan apapun. Mereka menciptakan penghalang terhadap dingin seperti yang mereka lakukan di hari pertama saat mereka melanjutkan serangan mereka. Di hari ketiga perjalanan pagi tidak pernah datang. Sejak jam 5 sore hari kedua, sudah malam sepanjang waktu. Pada hari ini ras iblis menunjukkan keadaan yang sedikit panik. Karena Mamono yang menyerang mereka, levelnya lebih tinggi dari mereka. Mamono itu berbentuk singa dengan tubuh yang besar dan bulu tubuhnya berwarna putih bersih. Mamono tersebut juga pertama kali dilihat oleh Makoto. Ketika Mamono itu melompat ke arah iringan secara cepat, prajurit iblis yang mencoba menahan mereka akhirnya mati. Makoto yang melihat itu merasakan perasaan sedih ke mereka. Ketika Makoto mencoba untuk membantu, Shiki melarang Makoto melakukan hal tersebut. Pada akhirnya Io dan Rona juga berpartisipasi dalam pertarungan, dan Mamono singa putih pun dikalahkan. Setelah itu hal-hal tak terduga terjadi berkali-kali. Mamono yang lebih kuat dari yang sebelumnya sering muncul, dan para prajurit akhirnya banyak yang terluka dan mati. Dan pada saat ini rombongan memutuskan untuk istirahat. Makoto, Mio dan Shiki beristirahat di tenda yang telah disiapkan Shiki. Sebelumnya Rona telah menyiapkan tenda untuk kelompok Makoto juga, tetapi Makoto menolak tawaran tersebut. Karena kualitas tenda ras iblis menurut Mio lebih rendah dari tenda Shiki. Tenda yang Shiki siapkan mampu menghadapi segala jenis lingkungan. Di dalam tenda Makoto, Mio dan Shiki berbincang-bincang mengenai ras iblis. Shiki meminta maaf ke Makoto karena sebelumnya menghentikan Makoto untuk membantu ras iblis dalam serangan Mamono. Shiki mengatakan bahwa itu adalah permainan Rona. Rona ingin membuat Makoto bekerja sama dalam penanganan Mamono. Sebagai bukti walaupun Makoto tidak ikut membantu, pihak iblis mampu mengalahkan Mamono tersebut. Setelah Mamono singa putih ada juga serangan dari Mamono anjing penjaga salju, dan naga beku yang memiliki sisik menyerupai es. Tetapi serangan tersebut mampu diatasi oleh pihak iblis tanpa bantuan Makoto. Itulah alasan Shiki melarang Makoto sebelumnya. Shiki juga berpendapat bahwa pihak iblis telah mengantisipasi kejadian ini sebelumnya. Bahkan mengorbankan pihak mereka agar mendapat kerjasama dari pihak Makoto. Dan bahkan menganggap Makoto sebagai tamu tingkat negara. Shiki juga menemukan kejanggalan pada saat perkenalan diri Jenderal Iblis Rona dan Io. Di mana Io bertingkah seolah-olah ini adalah pertemuan pertama, dan Rona menyiratkan bahwa dirinya yang sebenarnya dalam insiden varian di Rhodes-Gate. Mio juga berpendapat bahwa pihak iblis sangat menginginkan perusahaan Kuzunoha bekerja sama dengan mereka. Dan bahkan mungkin saat mencapai ibu kota mereka, pihak Makoto akan disambut dengan parade. Setelah itu mereka membicarakan tentang karakteristik masakan ras iblis, di mana daging yang dibiarkan setengah beku lalu dipotong tipis-tipis dan dimakan setelahnya. Dan berbagai bahan beku lainnya mereka jadikan masakan untuk dimakan. Dan hari ini mereka dijadwalkan untuk bermalam di sebuah kota. Lalu keesokan harinya baru menuju ibu kota. Lalu di Guild Petualang Rhodes-Gate, naga superior Ground dalam wujud wanitanya mendatangi Ruth. Ground komplain terhadap Ruth yang mengirim orang yang Ground anggap tidak masuk akal bersama dengan telur Lancer. Dan hal tersebut membuat Ground jadi kacau. Dia terus-terusan meneriaki Ruth sampai dia akhirnya tenang. Setelah itu Ground melepas jubah bertudungnya, lalu menuju ke arah Ruth. Yang ternyata Sen juga ada di sana. Lalu Sen berdiri dan menyuruh Ground untuk menghentikan sapaan kasar ke Ruth. Dan nikmati reuni yang sudah lama ini.
Melihat itu Ground terkejut karena Sen juga ada bersama Ruth. Lalu Ground meminta maaf ke Sen. Tapi Ground sekarang merasa Sen sedikit berbeda. Lalu Sen menjelaskan bahwa sekarang dia telah menjalin kontrak dan melayani tuannya. Mengetahui hal itu Ground terkejut. Kata yang keluar dari mulutnya terbata-bata seperti burung beo. Kemudian Sen mengatakan bahwa karena kontrak itu namanya sekarang adalah Tomoe. Lalu Ruth yang duduk di sofa yang berlawanan dari Tomu, melihat Ground yang masih berdiri, menanyakan ada urusan apa Ground menemuinya. Lalu Ground mengatakan orang yang mengantar telur Lancer tidak normal, dan menanyakan kenapa Ruth mempercayakan telur naga Lancer ke manusia. Lalu Ruth menanyakan apakah orang itu kuat. Ground menjawab bahwa dia lebih putus asa melawan orang itu dibandingkan melawan Ruth. Lalu Ruth menanyakan seperti apa Makoto bertarung. Mendengar itu Ground bingung, karena orang yang menemuinya mengatakan namanya Raido. Lalu Ruth menjelaskan bahwa Makoto adalah Raido, dan dia memiliki dua nama sama seperti kita. Setelahnya Ground dengan sikap mengancam, menanyakan ke Ruth tentang Makoto yang seperti senjata ultima, alasan mengapa Lancer berubah menjadi telur, dan alasan mengapa Ground harus menjaga Lancer. Tapi Ruth mengalihkan pembicaraannya ke Tomu dan mengatakan, "Ini luar biasa ya. Ada banyak naga superior yang berkumpul di satu ruangan guild petualang yang jumlahnya 5. Jika Ground membawa Lancer maka akan berjumlah 6. Lalu Tomoe melihat hanya ada dia, Ground dan Ruth. Ground yang melihat Ruth seperti mengalihkan pembicaraan, mengatakan tidak akan tertipu dengan kata-kata Ruth. Lalu Ruth mengeluarkan dua telur naga superior dan meletakkannya ke meja. Mata Ground terbuka lebar melihat telur itu. Lalu Ruth memperkenalkan dua telur naga superior. Yang pertama Nightclad dan yang kedua adalah Waterfall. Selanjutnya Ruth menceritakan bahwa naga superior selain dirinya, Ground, dan Tomoe, telah dibunuh oleh pembunuh naga, mulai dari Lancer, Waterfall, Nightclad, dan yang terakhir adalah Crimson Light. Lalu Ground berpikir pembunuh naga itu adalah Makoto. Ruth menjelaskan bukan Makoto yang membunuh para naga, melainkan Makotolah yang menyelesaikan masalah, sehingga pembunuh naga menjadi telur sekarang ini. Lalu mengenai Lancer, karena dia tidak punya siapa-siapa untuk mengurusnya, jadi Ruth berpikir untuk menyerahkannya pada Ground. Itulah sebabnya Ruth meminta Makoto untuk melakukan tugas pengantaran telur. Lalu Ruth mengatakan bahwa pembunuh naga itu memiliki ras campuran antara manusia dan naga serta dia juga mewarisi darahnya Ruth. Setiap naga yang dia kalahkan akan diserap kekuatan naga tersebut, sehingga itu menimbulkan masalah. Bahkan pahlawan kekaisaran berada di ambang kematian melawannya. Setelahnya Ruth menanyakan tentang bagaimana ingatan Ground tetap utuh setelah bereinkarnasi. Info tambahan, setiap naga superior yang bereinkarnasi ingatannya di-reset. Tetapi Ground berbeda. Lalu Ground menjawab bahwa Ruth bisa hidup tanpa bereinkarnasi. Jadi tidak perlu untuk menanyakan hal tersebut. Setelahnya Ground menanyakan bagaimana Makoto dapat mengalahkan monster yang telah melahap kekuatan 4 naga superior. Tapi Ruth menanggapi pertanyaan Ground dengan bercanda. Tomu yang mendengar itu menutup mulutnya dan berusaha menahan tawanya. Setelahnya itu Ruth menjelaskan bahwa sebelumnya dia mengatakan kepada Makoto bahwa di kekaisaran ada naga obasan dengan nama Ground, jadi tolong antar telur Lancer padanya. Karena tahu itu perbuatan Ruth, Ground dengan cepat meletakkan satu kaki di atas meja dan meraih kerah Ruth, lalu mengangkatnya, dan menggoyangkannya dengan keras ke depan dan ke belakang. Ruth mencoba untuk menenangkan Ground, tetapi Ground tidak mau berhenti. Lalu Ground sambil mengoyang-goyang Ruth mengatakan bahwa pertarungan dengan Makoto adalah pertarungan pertama kalinya dia merasakan pengalaman putus asa. Kobaran api yang Gon buat bahkan tidak bisa membuat pakaian Makoto berkibar. Ketika mantra Ground mengenai Makoto, itu dibatalkan tiba-tiba. Yang ujung-ujungnya kuku Gon pecah-pecah dan merasakan kesakitan. Lalu dia melihatkan kukunya ke depan mata Ruth. Lalu Tomoe bertanya mengapa Ground tidak menyembuhkannya. Ground mengatakan bahwa Makoto memang berniat menyembuhkannya. Tetapi karena harga diri Ground sebagai naga superior, dia merasa gengsi untuk mengatakan, "Oke tolong ya." Setelah itu Tomoe mengatakan ke Ground dengan menyebut waka untuk orang yang disebut Ground. Mendengar Tomoe mengatakan waka ke orang itu, Ground tampak linglung. Lalu Tomoe menjelaskan bahwa sebelumnya, dia telah mengatakan bahwa orang yang menemui Ground adalah tuannya yang telah membuat kontrak perjanjian dengannya.
Tetapi Ground hanya fokus terhadap Ruth. Setelahnya Ruth tampak hati-hati bertanya ke Tomoe, tentang sake yang dibuat Tomoe. Ruth meminta reuni ini diisi dengan minum-minum. Tetapi Tomoe marah ke Ruth karena telah mempermainkan Makoto dengan menyebut Ground sebagai obasan. Lalu Ruth mengatakan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia 100% yakin Makoto tidak akan membunuh Ground, dan Ground juga tidak akan bisa membunuh Makoto. Jadi dia berpikir untuk memahami Makoto dengan duel. Mendengar hal itu Ground tampak marah. Melihat itu Ruth mengatakan bahwa tidak baik untuk satu naga superior melawan dua naga superior. Dan setelahnya Ruth mencoba menenangkan Ground. Dan diikuti Tomoe yang juga menenangkan Ground. Dan Tomoe mengatakan bahwa pada pertarungan minum nanti, Tomoe akan membuat Gon menyembuhkan luka itu dengan sake terbaik. Lalu Ground dan Tomoe sepakat bahwa setelah reuni ini mereka akan menghajar Ruth. Ruth yang mendengar itu mencoba untuk menolak tetapi akhirnya dihajar habis-habisan. Dan malamnya Ground dan Tomoe meminum sake sampai puas. Sementara itu Ruth saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Lalu Shin kembali ke tempat Makoto berada. Sekarang mereka telah sampai di ibu kota wilayah iblis. Pihak iblis menyediakan kereta terbuka yang dihias mencolok untuk mengangkut Makoto dan bawahannya ke gerbang kastil Raja Iblis. Berada di kereta itu membuat Makoto malu. Dan sejak datang ke dunia ini adalah hal yang paling memalukan yang pernah Makoto alami. Berbeda dengan Makoto, Mio malah memasang wajah tidak peduli seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Shiki tersenyum menanggapi kata-kata sambutan yang dilontarkan padanya dan melambaikan tangannya. Di depan Makoto dan bawahannya, Io perlahan maju dengan menunggang kuda hitamnya. Dan di sisi mereka ada Rona. Segera setelahnya pawai mengantar Makoto dan bawahannya dimulai. Tatapan kerumunan yang berbaris di kedua sisi jalan berkumpul pada mereka. Makoto yang menjadi tamu utama, dipandang dengan mata bingung. Kalau Mio dipandang dengan rasa ingin tahu. Sedangkan Shiki, mereka hanya menghela nafas. Dari mereka bertiga, orang yang mengeluarkan aura paling besar adalah Shiki. Tidak lama kemudian, mata hormat dan berkilau diarahkan pada Mio. Dan tak lama setelah itu, sorakan juga dicurahkan kepada Makoto. Untuk ras iblis penampilan adalah yang kedua. Mereka hanya melihat orang dari kemampuan. Karena mereka adalah iblis, mereka memiliki kulit biru dan memiliki tanduk di kepala mereka, tetapi seperti yang diharapkan dari orang-orang yang diciptakan oleh Dewi, mereka semua memiliki penampilan yang bagus. Setelah sampai di gerbang kastil, mereka disambut oleh sekelompok wanita cantik. Setelah itu mereka masuk ke kastil yang menjulang tinggi, dan dibawa ke sebuah ruangan yang luas. Malam sebelumnya, di desa iblis mereka juga disambut dengan pesta yang meriah. Dan itu membuat Shiki tertawa tentang betapa terhormatnya perusahaan Kuzunoha. Karena dalam perjalanan tadi Mio melihat toko yang kelihatan enak, jadi dia mau mampir ke sana nanti. Mendengar itu Makoto mengatakan akan bertanya nanti apakah kita bisa keluar. Dan setelahnya mereka membicarakan tentang parade penyambutan yang dilakukan ras iblis atas perintah dari Raja Iblis sendiri. Lalu Shiki mengatakan akan mengawasi dari tindakan ras iblis nantinya. Dan Mio akan memberikan perlindungan ke Makoto. Setelah beberapa waktu berbicara, 4 orang pihak iblis mengajak Makoto pergi. Karena persiapan di ruang audiensi telah selesai. 2 dari mereka tentara bersenjata, dan 2 lagi iblis dengan penampilan yang baik. Dari 2 yang tidak bersenjata, yang tinggi adalah seorang pria dengan rambut pendek biru nila dan tanduk halus seperti kambing. Dari segi usia dia terlihat lebih tua dari Makoto. Sikapnya juga baik dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Yang lainnya adalah seorang gadis kecil. Rambutnya pirang lurus panjang, dan tanduk yang masih kecil. Mulutnya terlihat seperti sedang tersenyum, tapi matanya menunjukkan cahaya seolah sedang menginspeksi Makoto. Dan setelahnya mereka berangkat ke tempat yang disiapkan pihak iblis. Setelah beberapa saat mereka sampai di pintu besar yang terbuka. Dengan di dalamnya terdapat karpet merah yang terhampar. Lalu sebelum memasuki ruangan audiensi itu, Makoto berpikir mungkin ada semacam etiket di sini. Kemudian Makoto bertanya ke salah satu iblis yang menemani mereka, tentang kebiasaan yang harus Makoto lakukan. Lalu iblis itu menjawab dengan senyum bahwa Makoto bisa bersikap seperti biasa. Setelahnya mereka memasuki ruangan dengan lurus berjalan di karpet merah. Pria yang memberi Makoto penjelasan dan gadis kecil sebelumnya,
juga berjalan di karpet merah. Melihat itu Makoto berpikir bahwa keduanya memiliki kedudukan yang tinggi. Setelah karpet merah, ada tangga dan setelah itu ada singgasana raja. Makoto dapat melihat bahwa ada seseorang di sana yang sedang berdiri, yang berkemungkinan adalah Raja Iblis. Dan setelahnya Makoto melanjutkan berjalan ke arah Raja Iblis itu. Lalu Raja Iblis yang berdiri di singgasana juga berjalan menuju tempat Makoto dan menuruni tangga. Lalu jarak mereka semakin pendek. Dan sekarang tepat di depan Makoto, ada Raja Iblis. Dia mengenakan jubah mewah yang menutupi seluruh sisi tubuhnya. Dia terlihat lebih mudah dari yang Makoto kira. Di sekitar bagian atas telinganya, ada 2 tanduk melengkung tebal seperti kambing. Mata Makoto dan Raja Iblis saling memandang. Makoto merasakan kehadiran yang luar biasa dari dirinya. Tetapi jika bertarung dengannya, Makoto merasa dia akan menang. Setelahnya Raja Iblis senyum ke Makoto, dan mengulurkan tangannya ke Makoto. Melihat hal itu, Makoto juga mengulurkan tangannya, dan langsung diraih oleh tangan Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis memperkenalkan dirinya, bahwa namanya adalah Zeff, dan seorang Raja Iblis. Makoto juga ikut mengenalkan namanya sebagai Raido Misumi, seorang pedagang yang menjalankan bisnis bernama perusahaan Kuzunoha. Setelah itu Makoto memperkenalkan Mio dan Shiki. Dengan kata-kata Makoto, Mio dan Shiki mengangkat kepala mereka yang tertunduk dan membungkuk. Melihat Shiki dan Mio, Raja Iblis tahu bahwa mereka berdua kuat. Setelah itu Raja Iblis mencoba untuk mengukur kekuatan Makoto, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lalu Raja Iblis mengatakan bahwa 2 iblis yang berada di dekat Makoto sekarang adalah anaknya. Setelah itu mereka memutuskan untuk pindah lokasi untuk obrolan santai. Setelah itu mereka sampai di sebuah ruangan yang digunakan untuk rapat. Di meja besar ada piring dan makanan ringan yang bisa dibawa dengan tangan. Di sana juga ada keempat calon Raja Iblis. Keempat calon Raja Iblis memiliki suasana yang tersenyum, lalu melemparkan topik percakapan kepada Makoto. Pihak Makoto juga melemparkan pertanyaan, tapi mereka dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Dan setelahnya Makoto berhasil mendapatkan izin untuk berjalan di luar ruangan tanpa pengawal atau pengawasan. Lalu Makoto dan bawahannya pergi ke kamar. Dan saat ini yang berada di ruangan adalah Raja Iblis dan 4 calon Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis menanyakan ke anaknya apa yang mereka pikirkan tentang perusahaan Kuzunoha. Yang pertama menjawab adalah Rose, seorang pria yang menemani Makoto berjalan sebelumnya. Dia mengatakan orang perusahaan Kuzunoha seperti seekor binatang buas yang memakan daging. Tidak peduli seberapa jinaknya mereka, tidak akan ada jaminan bahwa mereka tidak akan menyerang. Zeff mendengar itu hanya bisa tertawa. Setelah itu Lucia, gadis yang ditemui Makoto saat di ruangan ini, dia mengatakan bahwa kata-kata Raido itu terdengar sangat berbahaya baginya. Baginya Kuzunoha hanya berperang kalau ada untung bagi mereka. Sebelumnya Makoto mengatakan, jika ada permusuhan, mereka akan memberikan pembalasan. Yang artinya jika ada yang mencoba melawan teman-temannya, Makoto tidak akan memaafkannya. Jadi selama Makoto tidak memutuskan posisinya dengan benar, Lucia akan menentang hubungan yang mendalam dengan pihak Kuzunoha. Setelahnya Raja Iblis menanyakan pendapat Sem. Dia adalah seorang pria dengan memakai kacamata. Sem mengatakan pendapatnya hampir sama dengan Rose. Tetapi dia pikir akan lebih baik untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan pihak Kuzunoha. Selain itu Sem beranggap perusahaan Kuzunoha memiliki kemampuan transportasi yang jauh melampaui ras iblis. Lalu Raja Iblis menanyakan apa dasar Sem berkata seperti itu. Lalu Sem mengatakan karena pihak Kuzunoha mampu mengangkut barang dari jauh tanpa kerusakan pada barang tersebut. Jadi menurut Sem perusahaan Kuzunoha akan menjadi bantuan besar untuk distribusi barang di wilayah ras iblis. Dan yang terakhir adalah Sari. Dia mengatakan orang-orang Kuzunoha atau yang lebih tepatnya Raido, adalah orang yang sangat berbahaya, dengan kekuatan tanpa jejak. Selain itu berada di tingkat yang luar biasa. Mendengar kata Sari semua pihak iblis yang hadir di ruangan menyipitkan mata mereka. Lalu Sari melanjutkan kata-katanya, dengan mengatakan sebagai eksistensi kekuatan, perusahaan Kuzunoha bukan eksistensi yang bisa diabaikan. Mendengar itu Rose, Sem, dan Lucia mengangguk pada kata-kata Sari. Selain dapat membahayakan ras iblis, Sari beranggap orang perusahaan Kuzunoha sangat menarik.
Lalu Sari bertanya ke Raja Iblis dengan mengatakan, apakah bisa ras iblis mengalahkan perusahaan Kuzunoha? Pertanyaan Sari membuat udara di daerah itu semakin dingin. Mendengar itu Raja Iblis diam sesaat. Dan kemudian menjawab bahwa kita tidak akan menang. Lagi pula Io dan Rona yang merupakan Jenderal Iblis kebanggaan kita, tidak bisa menjadi lawannya. Bahkan saat bertarung di waktu yang sama. Dan juga pembantu yang bersama Raido mereka semua tidak normal. Mengetahui hal itu para calon Raja Iblis terlihat tegang. Setelahnya Raja Iblis mengakhiri pembicaraannya. Lalu keempat calon Raja Iblis meninggalkan ruangan, dan Raja Iblis Zeff adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Lalu Raja Iblis bergumam jika perusahaan Kuzunoha tidak ada, dia tidak akan keberatan pensiun. Dan saat memikirkan betapa kuatnya Makoto yang bahkan sampai tingkat dewa. Garis keringat mengalir di pipi Raja Iblis. Dan dia tidak bergerak untuk sementara waktu. Sementara itu Makoto dan bawahannya sekarang sudah berada di kamar mereka yang telah disiapkan pihak iblis. Di sana mereka membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan di waktu luang ini. Shiki berencana untuk meninggalkan kota nanti. Sedangkan Mio akan menuju ke kota, karena dia telah melihat beberapa tempat menarik sebelumnya. Pada kunjungan Makoto ke Kekaisaran, Mio menjaga Asora menggantikan Tomo, tetapi kali ini dia keras kepala untuk pergi bersama Makoto. Karena Tomoe dalam suasana hati yang baik, dia dengan mudah menyetujui untuk menjaga Asora. Lalu Mio meminta Makoto untuk menemaninya. Tetapi Makoto mau menyelesaikan tugas yang diberikan Ruth, yaitu mengantar telur naga Crimson Red. Mendengar itu Mio ingin ikut Makoto. Tapi Makoto menolak karena tempat yang akan Makoto datangi berhubungan dengan diri Mio di masa lalu yang telah melakukan sesuatu di tempat itu. Lalu Mio mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari oleh-oleh untuk dihadiahkan kepada penduduk Asora. Setelah itu Makoto pergi lewat jendela dan melakukan lompatan ke udara. Makoto menggunakan sihir di udara sebagai pijakan untuk melompat lagi. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Makoto mengkonfirmasi arah tujuannya, dan membuat penanda di kejauhan. Walaupun tidak kelihatan tempatnya tapi Makoto bisa merasakannya. Tujuan Makoto adalah gunung berapi lapangan salju, yang bernama Gunung Lapis Lazuli. Lalu setelah melompat beberapa kali di langit, Makoto melihat cahaya merah terang di sekitar salju. Dan ketika Makoto mendekat, Makoto bisa melihat bahwa gunung itu bersinar seperti batu rubi. Lalu Makoto mendarat di gunung itu. Tanah di kakinya berkilauan dan merah. Setelah itu Makoto mengubah Sakai ke pencarian dan menyebarkannya ke seluruh gunung. Beberapa saat kemudian Makoto menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada kurang dari 100 tanda kehidupan. Lalu Makoto memutuskan masuk ke gua itu. Di dalam gua Makoto melihat area sekelilingnya. Di dinding gua itu berwarna biru tua seperti sebutannya lapis lazuli. Setelah berjalan beberapa saat, Makoto merasakan satu kehadiran menuju ke tempatnya. Setelah berada di depan Makoto, orang itu menanyakan siapa Makoto. Lalu Makoto memperkenalkan dirinya dengan nama Raido, dan mengatakan bahwa atas permintaan Ruth, dia mengantar telur naga superior Crimson Red ke sini. Orang itu seorang wanita dengan tubuh yang terbuat dari zat seperti jeli berwarna biru. Dan dia tidak mengenakan pakaian apapun, sehingga Makoto dapat melihat tubuhnya langsung. Tetapi Makoto tidak merasakan ketertarikan seksual padanya. Dan menurut informasi dari Ruth, Mio di masa lalu telah membuat mereka ke ambang kepunahan. Lalu wanita tersebut menanyakan apakah yang diantar telur Azuma sama. Mendengar itu Makoto merasa jantungnya berdebar-debar dalam sekejap. Karena nama itu merupakan nama yang sama dengan teman dekat Makoto. Lalu wanita Slime bertanya sekali lagi, dengan mengganti nama Azuma dengan Crimson Red. Karena namanya laki-laki Makoto berpikir, ada 4 naga superior yang jantan, dan 3 yang betina ya. Tapi setelah berpikir lagi Makoto teringat akan kelamin ganda Ruth. Jadi dia mengubah pendapatnya dengan ada 3 naga superior jantan, 3 betina, dan 1 bencong. Karena melihat Makoto yang melamun, si wanita Slime telanjang memanggil Makoto. Lalu sebelum mengantar Makoto untuk istirahat, si wanita Slime memberi kode ke Makoto untuk menunjukkan telurnya. Makoto yang mengetahui itu, membuka tasnya dan mengeluarkan telurnya. Saat wanita Slime melihat ke arah telur itu, emosi kekaguman terlihat pada dirinya.